Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi Al-Hikam, sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Rasulullah pernah bersabda gini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain al-a'mal. A'mal di sini kegiatan, dari kata amal, jamaknya amal. Binniyat, dasar landasannya adalah tujuannya apa. Wa innama, dan sesungguhnya tidak lain, likulli mri'im, bagi setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan, apa yang dia sengaja. Nawayanwi itu maknanya menujukan, sejo ya, menyengaja. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga kesengajaan, niat, tujuan ini penggerak utama. Ada orang digerakkan oleh senang, gitu ya. Nah, senang itu menggerakkan orang, dengan senang itu bisa berkorban, membela, yang dicintai. Itu dorongan apa itu? Dorongan batin apa lahir? Batin. Al-Quran menegaskan itu. Kul, tegaskan Muhammad, in kuntum, jika kamu semuanya, keberadaan kamu itu tuhibbunallah, mencintai Allah. Jadi dengan menaati standar syariat itu kan bukan sekedar ya, saya mengenal untuk apa dilarang, nah, tapi kita mengenal siapa yang melarang. Ketika kita diperintah, ya, bukan sekedar saya mengenal perintahnya, tapi siapa yang merintah saya. Itu nanti menentukan sejauh mana ketika melaksanakan itu sungguh-sungguh. Ya, kalau ada api kita lari. Ya. Tapi Nabi Ibrahim kok menyerah ya, dengan Nabi. Ini menunjukkan apa? Orientasi Ibrahim bukan ancaman nabinya, tapi Allah yang menciptakan makhluk yang namanya api. Gitu ya. Nah, di sini tingkatan Nabi itu gitu. Sehingga cinta ini menggerakkan seluruh kegiatan aktivitas, baik saat meninggalkan larangan maupun menjalani perintah. Itu harus ada cintanya. Ya. Maka teladannya siapa? Fattabi'uni, ikuti saya.
Ya, sebab Rasulullah SAW itu orang yang paling dicintai, kekasih. Ya, kekasih yang begitu sangat dicintai oleh Allah, sehingga disebutkan dalam hadis, ya, lau kuntu ittakhadtu khalilan, kalau saya ini boleh mengambil, menjadikan seorang kekasih penuh, tidak bisa dipisah. Latakhadtu Abu Bakrin khalil, pasti aku jadikan Abu Bakar itu khalil. Khalil itu kekasih yang amat dekat, tidak bisa dipisah. Coba Sayyidina Abu Bakar itu setia apa enggak ya? Di dalam gua hanya 2 orang. Itu karena apa itu ya? Ya kalau tamasya, ya kalau rekreasi, banyak temannya. Tapi ini kondisi bahaya itu ya. Dalam kondisi bahaya sampai disebutkan idhuma fil ghar, saat keduanya di gua. Yaqulu li sahibihi, saat mengatakan kepada pendampingnya. Sahib itu pendamping, makanya Abu Bakar itu sahib. Allah menyebutkan sahib ya. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, Allah itu menyertai kita. Itu berarti apa? Teman di dalam bahaya apa teman dalam kegembiraan? Nah, itu ya. Teman dalam bahaya. Itu ya. Sehingga direkam di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha. Nah, kita itu dengan Allah itu ya akan mengalami proses diuji kesetiaannya. Iya, makanya tingkatan cinta itu berbeda-beda sesuai dengan cinta tingkatan kesetiaan saat dalam kondisi bahaya. Itu ya. Nah, ini pembekalan. Gitu ya. Maka orang itu digerakkan oleh apa siapa yang dicintai. Nah, kalau sudah demikian, sehingga Sayyidina Abu Bakar itu sepenuh hati mencintai Nabi. Itu pun Rasulullah mengatakan sahib, sahabat ya. Ya. Jadi lau ittakhadtu ya khalilan latahattu Abu Bakrin khalilan. Kalau saya menjadikan seseorang itu teman dekat yang tidak bisa-bisa hati ini, ya Abu Bakar, karena sudah teruji kesetiaannya. Walakinnallaha ittakhadani khalil. Hanya saja Allah sudah mengambil saya itu jadi kekasih yang teramat dekat. Itu ya. Nah, di sini artinya rahimakumullah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Maka dampaknya apa? Yuhibbukumullah. Diterjemahkan pasti Allah mencintai kamu. Itu tujuan apa? Cintai surga atau membenci neraka ya? Itu kan makhluk ya. Kita takut ancaman neraka, neraka itu makhluk ya. Tergiur oleh nikmat surga, surga pun makhluk. Itu ya. Sehingga itu dorongan-dorongan sampai kepada menikmati yang memerintah, menikmati yang melarang. Siapa itu? Allah. Allah itu sayang gitu ya. Yang melarang itu tidak memetik rugi, andaikan semesta melakukan larangannya. Itu ya. Yang merintah itu tidak memetik untung ya, andaikan semesta ini manut perintahnya. Allah itu semua Ar-Rahim, Allah itu penyayang. Nah, itu ya. Beranjak dari sayang ini, ukuran mana sayang itu? Itu batin apa lahir ya? Itu batin itu ya. Nah, itu ya. Sehingga ada standar yang disebut amalul Islam. Perbuatan Islam saya patuh larangan, saya patuh perintah. Mematuhi larangan jangan. Kenapa itu? Kekasih saya yang melarang. Ada orang tidak mau ngerokok ya. Oh, ada orang tidak mau dengarin, tidak mau ngerokok. Biasanya sehari 3. Saya diancam oleh istri ya. Kalau kamu ngerokok saya bisa. Dan bisa itu ya. Itu ya. Ada seorang punya pacar, calon mau nikah, saya punya syarat, jangan ngerokok. Iya, tidak apa-apa. Jangan ngerokok. Itu ada yang ngaku di hadapan saya. Pokoknya awakmu gelem ambek aku leren kabeh maksiat. Leren bisa.
Corong cinta itu. Lu dengan manusia itu ada semacam itu. Gitu ya. Maka diantarkan, ini standarnya ada, amalul Islamnya ada, amal ketaatan, patuh itu ya. Bukan senengmu yang saya jalani, bukan tidak senengmu yang tidak kau jalani, tapi kekasihmu gitu. Itu ya. Ini ada enggak ya? Loh ada ya. Nah itu ya. Jadi lewat larangan itu disediakan cinta, lewat perintah disediakan cinta. Kalau yang melarang itu kekasihmu, maka saat meninggalkan larangan nanti kamu akan dikasih rasa yang melarang itu saya, yang merintahmu itu saya. Nah, itu disebut anugerah. Nah, Wahabiyun, anugerah seneng. Itu ya, sampai infak kan gitu ya. Itu infak orang itu ya. Lantana lul birro, tidak kau menjangkau kebaikan puncak. Itu ya. Kalau sekarang saya baik kepada orang baik kepada saya, pasti saya akan kecewa ketika orang itu tidak baik kepada saya, apalagi jahat kepada saya, tidak dibalas saja kecewa saya. Sebetulnya saya ini ngasih itu supaya kamu kasih, kecewa tidak dikasih. Umumnya dikasih balasan jahat. Itu ya. Al-birro itu kebaikan puncak. Apa itu? Kamu sudah tidak melihat siapa, tapi melihat Allah yang merintah itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sampai kau belanjakan apa yang paling kau cintai. Cinta ini kan relatif. Anak saya punya sandal kecil. Ketika digonceng sepeda motor nangis itu. Sandalnya satu lepas nangis ya. Ketika SD masa gitu kan biasa ya. Dibeju dan nanti dibelikan bapak, mampir ke Pucang ya. Belikan, akhirnya apa? Menang. Berarti sandal saja dicintai oleh kedewasaan anak ini. Ada yang nyawa, ada yang rela meninggalkan daerahnya demi pindah untuk yang dicintai. Loh, itu kan tingkatannya macam-macam ya. Maka beranjak dari gerak batin ini. Amal itu gerak batin ya, tapi ada standar amalul Islam, perbuatan Islam. Ada larangannya, itu ya, ada perintahnya, itu ya. Baru apa yang mendorong kamu? Kalau kamu hanya sekedar larangan, perintah, berat kamu, itu ya, karena belum merasakan rembesan cinta itu tadi. Nah, baru nanti ada gerak batin iman saya. Kenapa? Yang melarang itu bukan untuk kepentingan dirinya, yang merintah itu bukan untuk kepentingan dirinya. Kalau sesama kita pasti ada kepentingan jangka pendek, itu ya. Tapi kalau Allah itu kepentingan apa le? Makanya itu diminta, dilakukan upaya, tapi ada yang dianugerahkan, buktikan dulu. Itu ya. Ngelamar anaknya orangnya ditanya ya. Khawatir ya. Nanti saya berikan anak saya nikahkan di Pulau Soro ya. Dites sampai ya. Tanya dari mana, latar belakangnya apa. Karena ini bukan untuk sehari 2 hari ya nak. Kalau bisa sampai pasangan akhirat. Itu ya. Loh, memberikan cintanya ngelepas ini itu dunia ya. Itu saja kita tanya. Itu ya. Coba Allah Subhanahu wa taala tak terukur itu ya. Sehingga ada amalul iman, gerak. Saya yakin yang melarang itu tidak punya kepentingan terhindar dari bahaya. Andaikan seluruh semesta ini melakukan larangannya, ada rugi Allah. Saya yakin yang merintah itu tidak memetik untung. Andaikan semestanya taat kepada Allah SWT, tidak, itu baru yakin kamu. Nah, itu ada dijalani. Itu ya. Ya memang ada standar lahirnya. Jangan suka tidak suka, itu yang menggerakkan antara perbuatan meninggalkan dan menjalani. Oh itu adat, itu bukan ibadat. Yang namanya ibadat itu ya ada standar syariatnya ada. Yakin tidak yang merintah itu sayang kepada kita, sayang kepada kita. Buktinya apa? Kita difasilitasi untuk taat ya, taat meninggalkan larangan diganti lebih banyak dari yang dilarang. Yang diperintah itu mengalahkan yang dilarang.
Sayang enggak boleh? Sayang. Nah, ini yang namanya menikmati Islam itu ya. Nah, kemudian ada amalul ihsan. Apa amalul ihsan itu? Rasulullah mengatakan itu, mauwal iman, mauwal Islam, mauwal ihsan. Itu landasan hadis itu. Mauwal Islam, apa sih Islam itu? Islam kan standar penegasan. Saya tegaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya sholat, saya ada standar sholat, ada standar zakat. Itu ya. Itu amalul ketaatan tadi. Nah, sekarang gini, kamu iman enggak? Amalul iman, saya yakin itu badan. Amalan Islam itu badan, yakin batin. Itu yang dimaksudkan biniyat, itu amalan batin. Gerak batinmu gimana ketika kamu meninggalkan larangan Allah? Berat ya, berat. Allah tahu ya. Kamu gerundel itu Allah tahu. Nggak apa-apa, Allah itu sayang kok. Itu ya. Kamu menjalani perintah itu berat. Kenapa harus nyopot? Seneng. Makanya lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ya. Tidak kamu menjangkai kebaikan puncak kecuali apa? Ya, kamu keluarkan apa yang kamu cintai. Nah, yang kita cintai itu relatif. Itu ya, relatif. Makanya dites ada tingkatan. Itu ya. Wajah itu bi amwalikum, harta dulu, baru jiwa. Bagaimana jiwa mau? Wong dites-tes masalah materi saja belum selesai kok. Itu ya. Jadi lan tidak akan ya tanalu, kamu menggapai albirro, tingkat kebaikan puncak itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai melepas yang kamu cintai. Itu disebut ihsan. Itu apa ihsan? Diterjemahkan Nabi ya, ditanya apa, malaikat Jibril tanya ya, dijawab ya, anta budallaha ka'annaka tarahu, kau taati Allah seolah-olah kau melihat yang kau taati itu. Itu ya. Ada orang rindu, kepingin ketemu apa enggak? Itu ya. Ada orang benci, kepingin lari apa enggak? Siapa yang menggerakkan kepingin itu ya? Kalau hari ini saya ada celah, saya akan lari mengejar yang saya cintai. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Qur'an itu syarat dengan itu. Kalau baik dibalas baik itu adil, banyak. Itu pun banyak yang tidak. Itu ya. Dia baik, saya balas baik. Lu kalau jahat gimana? Kau balas setimpal atas kejahatannya lewat hukum, itu adil. Tapi kalau jahat kau balas kebaikan, itu apa? Ihsan ya. Tingkatannya mana itu? Ya ihsan ini tadi. Makanya i'dilu huwa aqrab. Adil itu jauh lebih dekat kepada takwa, lebih dekat. Tapi ihsan gimana? I'dilu walau kana dza qurba, meskipun dengan orang dekat kamu ya, bersikap seimbang kamu dengan dasar Islam. Larangan, ada orang jahat ya balaslah sesuai dengan kejahatan, tidak boleh melampaui batas, zalim itu namanya. Tapi kalau dia jahat lalu kau menggunakan pendekatan saya balas dengan kebaikan, dalam rangka apa? Janji Allah saya buktikan ini. Kan ada ayatnya ini. Itu ya. Membalas dengan kebaikan atas kebaikan orang lain itu adil, membalas kejahatan dengan sesuai dengan kejahatan yang setimpal itu namanya adil. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan itu namanya ihsan. Dasar ayatnya apa? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainakumul adawa ka'annahu waliyyun hamim. Nah, itu jaminan Allah. Saya tak buktiin jaminan Allah. Ah, itu. Ini kan pembuktian saja Islam. Ini kalau bohong ya enggak sampai bertahan ajaran Islam satu abad. Komunisme itu 70 tahun. Itu diteliti pakar-pakar ideologi. Al-Quran berapa? Kalau ini bikinan Rasulullah tidak bertahan sampai satu abad. Itu ya. Maka orang-orang yang ada permusuhan di antara kamu ka'annahu waliyyun hamim,
maka seolah-olah dia itu teman akrab kamu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan mungkin menerima konsep dasar ini kecuali orang-orang yang sabar mengikuti syariat Islam. Sabar itu tidak ganti cara. Seiring saya baik kepada orang itu, saya baik kalau dia baik, berubah-ubah cara. Kalau saya baik kepada orang itu, orang itu tidak baik, saya berubah cara untuk saya kok. Dia sabar itu bertahan dengan caranya Allah, walaupun yang orang saya baik kepadanya jahat kepada saya. Itu memang enak dalam kata, buktinya dewa enggak. Ayo. Nah, itu tingkatan-tingkatan, maka kita harus mengenal supaya kita tahu posisi kita itu di mana. Itu kan ngaji kan tahu posisi kita di mana. Nah, itu ya, makanya awal mula di dalam kitab Hikam itu yang dibahas tentang amal itu, kegiatan. Itu ya, kegiatan itu ya. Nah, di sini Ibnu Athaillah menegaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penulis kitab ini dan kita yang berinteraksi dengan karya tulis ini mendapatkan hal yang sama seperti yang dirasakan kepada penulisnya. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zilal. Iya. Diterjemahkan nih, min di antara atau termasuk alamat tanda. Alamat itu tanda. Itu bahasa Al-Qur'an. Masuk bahasa Indonesia alamat indi ya. Bahasa Jawa bareng alamat ya. Al-i'timad itu bertumpu. Kalau menyandarkan itu kan titik tok. Tapi kalau bertumpu itu kan gini. Itu ya. Makanya ketika kita terjemahkan bertumpu, ini kan ada areal ini. Kalau bertumpu sedikit, ya kekuatannya beda. Tapi kalau gini, apa mana gini, itu tambah kuat ya. Ini cuma ini masalah hati masalahnya. Tumpuan apa itu ya. Ya. Jadi di antara tanda bersandar seseorang alal amali atas kegiatan taatnya. Amal itu gerak yang distandati oleh standar syariat. Ada larangan, ada perintah. Yang disebut ibadah. Makanya disebut amalul Islam itu amalul ibadah. Itu ya. Tapi kalau enggak namanya maksiat, gerak ya. Secara lahir enggak pakai syariat itu namanya maksiat. Tapi ada pakai syariat, artinya gelunder itu ya, Bun ya. Enggak rela saya. Allah larang-larang berat itu larang. Allah tahu apa enggak itu ya? Allah tahu. Ya lamuna zahirun minal qaul. Allah tahu kata-kata yang terucap lewat lesan, tapi batinmu juga Allah tahu, mari. Enggak usah diberitakan. Wa ma tukhfi syudur, yang tersembunyi di dalam hati ketika kamu taat. Allah tahu. Loh, sekarang gini, ada orang maksiat tapi hatinya itu jerit. Kapan ya Allah saya berhenti? Sudah usia saya segini tidak berhenti saya. Itu indah apa enggak? Coba ketika dia taat lalu di sini gini. Saya sudah menunaikan hak Allah dengan sempurna. Ayo, ngene iki ya apa ya? Maksiat apa enggak ya? Maksiat, tidak ada orang bisa sempurna menunaikan hak Allah itu, tidak ada. Rasulullah ya tidak gitu kok. Apalagi sudah merasa dirinya itu apa? Sudah sempurna di hadapan yang maha sempurna. Allah itu tahu. Wah, masya Allah nulis. Seneng mana itu ya? Nah itu kan gerak itu ya. Nah, makanya apapun kegiatan taat yang kita jalani itu, nah, maka dikasih apa itu? Cobaan-cobaan. Ya orang taatnya dicoba. Mau dikasih cinta kok enggak dicoba. Kayak berat. Ayo berubah-ubah enggak. Ketika keinginannya dituruti terus apa enggak, atau ketika tidak keinginannya tidak dituruti berhenti apa enggak. Kan ada perjalanan gini. Itu Al-Qur'an itu bahasanya gitu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang mentaati Allah hanya di tepian saja. Apa yang saya dapatkan? In asabatu khairu itma'an nabi.
kalau dalam keperpihakan kepada Allah tadi mendapatkan yang disenangi, itma'an nabi, mapan saya, setia kepada Allah. Wa in asabatu dharra, kalau mendapatkan bahaya-bahaya, gangguan-gangguan, keinginannya tidak dituruti, itu ya. Justru yang tidak diingini itu terjadi ketika nyembah Allah, taat kepada Allah. Apa ya? Setia hati ya. Inqalaba ala wajhihi. Wajah itu bukan wajah ini, orientasinya sudah berubah. Orientasinya apa yang kamu dapat, bukan apa yang bisa kau beri. Inqalaba ala wajhi itu hatinya mengung ini. Itu wajah batin maknanya gitu. Kurang apa? Kurang ajar kata Allah. Itu ya. Rasulullah itu dalam kondisi yang paling mencekam. Itu Rasulullah itu masih nyalakan dirinya ini. Itu ya. Ketika dilempari anak-anak Taif itu geleceran Pak, wajahnya yang mulia itu mengeluarkan darah. Iya, Rasulullah mengatakan apa? Iya, in lam takun ghadabun alayya fala ubari. Kalau ini bukan ekspresi kemarahanmu ya Allah, aku tidak peduli, saya terima diperlakukan semacam ini. Itu ya, walakin aufiyatuka ausauli, tapi maafmu lebih jauh, lebih luas daripada apapun yang ada ya. Maafmu itu jauh lebih luas ya Allah. Ini salah saya. Oh boleh. Ayo coba jenengan wajahnya mengu apa enggak ketika mendapatkan itu. Ini teladan utama ya. Makanya fattabiuni. Loh kalau ikut rekreasi ya akeh. Tapi kalau ikut hal-hal yang sulit enggak banyak itu. Makanya sampai dewe. Ada Ibnul Qayyim itu mengatakan gitu. Ini jalan yang luar biasa ini bahayanya. La tahtar angkil lati salik, jangan kau tertipu karena ya sedikitnya yang menempuh jalan menuju cinta ini. Itu pun wa angkasrotil halik, dari sedikit itu banyak yang gugur di perjalanan menuju cintanya Allah ini. Itu ya. Nah di sini dibahas awal itu karena pentingnya ini. Min di antara tanda alamatil iktimat alal amal, seseorang itu bersandar kepada kegiatan taatnya. Larangan saya jauhi, perintah saya jalani, apa yang saya dapat. Itu ya. Nuqsanur roja, hilang harap, hilang harapan kepada Allah. Padahal berharap itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan amalan saya. Amalan saya kalau tidak dituruti saya berhenti. Yang saya inginkan tidak terjadi. Justru yang saya tidak inginkan malah terjadi. Ini dicoba nantinya semacam itu. Makanya kita ini ojo merasa GR dengan Allah itu. Itu ya. Kalau hari ini saya lempeng, tidak ada halangan, gembira-gembira saja. Allah lebih tahu kapasitas benih iman saya. Kenapa? Harus disiram dengan air yang menurut saya senang. Oh nanti kalau sudah jadi pohon terpanya gini. Itu ya. Hadis ini rahimakumullah, nuqsanir raja, hilang harap. Makanya ibadah pertama kali moyang kita itu apa? Ayo coba. Ibadahnya Nabi Adam pertama kali itu apa? Tobat ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 40 tahun diucapkan, dibawa ke dunia ini. Fatalaqqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ini cukup ini ibadahmu ini, bawa ke bumi ini. Jadi ungkapkan tobat-tobat itu lewat ketaatan-ketaatan. Kenapa? Tidak sempurna ketaatan kita di hadapan nikmat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfari, habis sholat di istighfari, tidak sempurna ya Allah, masih tercampur suka tidak suka saya, harapan-harapan yang seharusnya tidak layak. Itu ya. Harapan kita dicintai apa terhindar dari nerakanya apa surganya. Loh kalau dari Allah andaikan dimasukkan ya lo, sungkan itu. Sebab ada orang yang dirindukan surga, seperti halnya ada orang yang dirindukan neraka. Belum masuk neraka semengo ini. Hatta idza jauha futihat abwabuha. Berarti kan sudah buka gini lihat. Masa orang dirindukan neraka itu kekasihnya Allah? Masa orang yang dirindukan surga itu musuhnya Allah? Ini Quran mengatakan itu.
Makanya hadirin rahimakumullah, al-a'mal apapun kegiatan-kegiatan itu harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya toh? Maka nuksonur roja, ya, min alamatil timati alal almali nuksonir roja. Apa itu? Kurangnya harap, ya. Indah di saat wujudiz zilal, dari kata zillah apa? Ketergelinciran. Menungso itu tergelincir, terpreset, itu orang beriman. Ini ya, kekasih Allah itu tergelincir, tidak menentang, melanggar ya. Nabi Adam itu melanggar apa menentang? Insya Allah kita ini kalau keturunan Nabi Adam melanggar kita ini. Iya, wong ibadahnya cacat, apa mana maksiatnya. Itu ya. Coba, ketika kita taat itu sepenuh hati apa enggak? Sepenuh hati benar. Tapi kalau maksiat kan enggak kan ya? Maksiat sepenuh hati, menikmati kok. Kalau taat kan ongkep itu, kepingin mari ya. Itu gunakan dasar, masya Allah ya Allah. Harapan saya kau tidak mencoret dari orang-orang yang beribadah kepada Engkau dengan cacatnya ibadah-ibadah ini. Itu ya. Sehingga harapan ini harus menjadi pendorong. Apapun kondisi yang terjadi, sebab itu dites oleh Allah supaya menuju kemurnian cinta. Padahal tidak ada manusia yang bisa murni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Wala tuzakku anfusakum, kamu jangan ya menganggap dirimu suci. Artinya apa? Cinta sempurna. Walakin Allah yuzakki mayasha. Tapi Allah yang menyempurnakan. Cinta-cintamu yang tidak sempurna itu siapa yang Allah kehendaki. Maka kehendak syariatnya itu harus dipenuhi. Di mana kehendak syariatnya? Ada larangan. Allah itu punya kehendak. Ojo, jangan di sana benci saya. Ada kehendak syariat perintah, di sana lakukan. Itu senang saya. Kalau kamu tinggalkan saya benci. Kesan-kesan ini yang seharusnya diciptakan oleh ibadah-ibadah yang kita jalani. Sehingga islahul jawarih itu tadi, gimana memperbaiki tindak lahir ono larangane supaya apa? Saya tidak dilarang nafsu saya. Itu ya. Di sana ada standar perintahnya supaya saya tidak diperintah nafsu saya. Nah, nanti diantarkan kepada apa? Ya, islahut batin. Iya, harapan saya ya Allah supaya kau tetapkan menjadi hamba-hamba yang dikendalikan oleh kendali syariat itu. Nanti dikasih senang dan benci. Benci larangan, senang perintah. Itu bertahap. Sekarang kok berat kan? Iya berat memang. Masih senang kok. Meninggalkan sesuatu yang disenangi berat apa enggak? Berat. Seperti halnya menjalani sesuatu yang tidak disenangi berat apa enggak? Ya berat. Itu memang naik terap ya. Itu ya. Naik terap. Baru nanti dikasih yang namanya wahbi. Wahbi itu anugerah. Ya, bukan apa yang senang saya jalani, tidak senang tidak saya jalani. Itu jalankan senangnya Allah ya. Nah, nanti dikasih apa? Cinta. Makanya harus diupayakan, juga harus diminta. Diupayakan namanya kasabiyun ya, yang dianugerahkan namanya wahbiyun anugerah. Nah, Rasulullah minta loh, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah berikan aku rezeki cintamu ya Allah. Itu ya. Wa hubba may yuhibbuka, cinta orang yang mencintai engkau. Loh, kalau Rasulullah gitu. Kalau kita langsung saja wa hubba rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan doa Rasulullah ini. Wa hubba may yuhibbuka, mencintai orang yang mencintai engkau. Tapi Al-Qur'an mengatakan fattabi'uni, ya langsung saja kita umatnya. Wa hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba may yuqarribu wa hubba may yuhibbuka, mencintai orang yang mencintai engkau ya Allah. Nah, kalau kita siapa? Sahabat Nabi.
cinta sahabat Nabi. Lo tidak sezaman tidak masalah, itu hubungan tidak ada batas ini. Sampai nanti di akhirat apa? Ya, ada seorang bertanya pada Rasul, Rasul, andaikan saya di surga tidak sejajar dengan surgamu, itu ya, saya tidak sejajar. Lalu apa yang kau ajarkan kepada saya? Ya, ya belajarnya ini. Ya, anta ma'aman ahabba, engkau akan menyertai siapa yang kau cintai di dalam. Makanya sekarang gangguannya kan wakil. Ono sing idolanya artis, ternyata artisnya masuk penjara. Ada tokoh yang sudah mapan-mapan sajalah, itu ya, yang sudah mapan ada jaminannya. Itu tidak akan dicabut itu ya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan menyertai siapa yang dicintai. Itu ya. Kalau Rasulullah mayyuhibbuka, tapi kalau kita umat ya Rasulullah saja. Rasulullah mengatakan itu ya. Nah, cuma ada standar-standar lahir itu tadi, itu ya. Nah, kembali kepada ini. Ya. Jadi islahu jawarih, memperbaiki gerak lahir itu apa? Dengan apa? Taubat kepada Allah. Maka jadikan seluruh ibadah kita itu taubat. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu teladan Ibrahim itu. Kalau agamanya Islam, standar pemahamannya Islam, tapi lakunya kan Nabi Ibrahim, millah itu. Muhammad ikuti millah Ibrahim. Setelah bangun Ka'bah tidak minta ganti, minta diterima dan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu supaya jawarih kita ini diajari mengambil ini taubat, meletakkan ya taubat. Karena ada standar syariatnya. Itu ya, diampuni dosa, diletakkan pada larangan yang kau tinggalkan, perintah yang kamu jalankan undang-undangnya, taubat. Jadi dengan apa? Menjalani taubat. Rasul, maka nanti dibahas tentang taubat ini. Awal mulai itu ya gitu, itu amalan taubat. Itu ya. Yang berikutnya wat taqwa wal istiqomah. Takwa itu apa? Ya, menjaga diri. Ini gerak saya jaga dengan larangannya, saya jaga dengan perintahnya. Supaya apa? Sebab nafsu itu mesti berseberangan. Nafsu itu pasti berseberangan. Sing disenangi Allah dibenci. Iya, yang dibenci Allah disenangi. Buktinya apa? Nek maksiat ya khusyuk. Maksiat kan khusyuk. Tapi taat kan tidak khusyuk. Itu ya, nah, takwa. Kemudian wal istiqomah. Istiqomah itu ya kontinuitas memelihara amalan-amalan yang sifatnya lahir tadi. Harapannya apa? Supaya dikasih rasa di dalam batin kita itu. Itu ya. Cinta itu kan rasa cinta itu. Tapi ada dibuktikan nanti, rela berkorban. Pecinta itu senang mendengarkan kata-katanya. Pecinta itu senang dekat rumahnya. Pecinta itu kalau dialog ya itu betah. Nah sekarang tes-tesannya gini ya, kita ngaji ini betah apa enggak? Ngaji Quran betah apa enggak? Nah, harapannya gitu. Nanti kalau sudah dikasih enak, itu ya. Nah, jadi istiqomah itu sampai Rasulullah sendiri diperintah istiqomah, Nabi diperintah tobat. Lu Nabi wastaghfir li dzambika, Muhammad mintalah ampun untuk dosamu. Dosa apa Rasulullah? Itu tingkatannya perwira itu semacam itu. Rasulullah itu perwiranya perwira ya. Itu ya. Berarti ada konsep ya. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ketaatan orang-orang ahli taat itu kesalahan bagi seorang nabi. Jadi kalau tidak bertambah cinta kepada Allah itu kesalahan bagi seorang nabi. Itu ya. Nah, maka istiqomah ini perintah kepada Rasulullah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Itu ya. Ya, jadi peliharalah ketaatan yang telah Allah perintah secara khusus kepada engkau. Wa man taba ma'aka, menyertai orang-orang yang tobat beserta kamu. Apa yang ditobati? Cacat-cacatnya ibadah kita di hadapan kesempurnaan nikmat Allah. Itu ya. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Sudah Isa belum?
Ada yang tanyakan barangkali? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kurang 4 menit. Kemudian kalau tadi islahul jawarih ya, memperbaiki gerak lahir. Ya. Kemudian islahul qulub ya, memperbaiki kondisi hati. Apa? Bisalasir umur, dengan 3 hal. Apa? Pertama itu ikhlas, murni. Murnikan untuk Allah. Murni. Apa? Kok umpamanya dicoba sing berat, semoga ya Allah saya kuat. Andaikan kemauanmu dituruti, semoga saya kuat dengan kemauan yang kau turuti ini. Karena banyak orang yang kemauannya dituruti malah kesetiaannya pupus. Sudah tidak tegur siapa lagi dengan Allah. Itu ya, engko nek susah baru balik nang Allah. Iya. Kalau dikasih masalah-masalah ada ke masjid ya. Tungaren ya. Belum tuhur sudah datang, belum subuh sudah datang selama sebulan. Kak takon ini ternyata. Saya ini pensiunan, kena tipu pensiun saya. Kolab dia. Lu untung nggak sih duit masjid kan dengan. Nah, kita memandang manusia itu semacam itu tidak sempurna. Ya, mau ke masjid dia. Tapi umpamanya tidak terkena masalah itu gimana? Setia tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu mengalami proses itu dalam hidup. Kita harus mengalami, diri kita pun demikian. Tidak ada sempurna di hadapan Allah itu. Kecuali Rasulullah memang teladan gitu ya. Nah, maka memurnikan hanya bagi Allah, walaupun saat mendekat itu mendapatkan yang tidak disukai, ya. Saat mendekat kesukanya diturutin, udah. Ini kan saya, itu ya. Jadi pilih ikhlas. Wasidq, sidq ini maknanya apa ini? Jujur. Makanya Al-Quran ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. 5 ini sabar didahulukan. Kenapa? Lewat setia tadi, tidak berganti-ganti cara, nanti ditunjukkan kamu itu mapan memang benar. Orang mampu sidqun, jujur, kenapa? Sudah mendapatkan cintanya tadi. Benar ya Allah. Ya. Tidak seperti janjinya setan. Janjinya setan itu hanya awal mula, dikasih dorongan. Ketika saya berjalan dijejak dari belakang saya, Masya Allah terjungkal saya. Kalau Allah tidak gitu ya, lempeng. Itu ya, jadi sidqin. Jadi ya sidqun di sini jujur. Ya, apa jujurnya? Ya, karena sudah merasakan setia. Siapa? As-siddiq itu tadi. Walaupun 2 orang dalam kondisi bahaya, itu ya. Itu semacam itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai Sayyidina Umar mengatakan dalam masalah ini saya tidak bisa sejajar dengan dia, saya kalah masalah ini, gitu ya. Kemudian wat tamaknina, ya. Apa tamaknina itu? Tenang. Orang yang sudah diberikan oleh Allah, ya. Cinta itu tadi, dia akan merasakan ketenangan-ketenangan di dalam apapun kehidupan yang ada keresahannya. Itu yang dimaksudkan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Bukan gagal berhasil, masukkan aku tempat masuk sing bener, keluarkan aku dari masalah-masalah dengan tempat keluar sing bener. Bukan gagal berhasilnya. Itu ya. Kita teruji dengan apa? Benarnya cara masuk masalah, nanti keluar masalah. Nah, sekarang apa orientasinya? Gagal berhasil kan? Senangnya dituruti, tidak senangnya tidak dituruti kan? Bukan itu letaknya. Sidqun itu ya. Ya, istiqomah itu akan diberikan oleh Allah, ya. Nanti rasa semacam itu. Saya pikir itu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Jadi di antara tanda seseorang ya mengandalkan kegiatan taatnya, nanti ketika dicoba itu ya ada tergelincir, hilang pupus harapannya. Oh jangan. Nah, nanti lalu kita mengandalkan apa? Insya Allah pada berikutnya akan kita bahas apa yang kita andalkan seharusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.